Cambuk ajaib merupakan pukulan langsung terhadap kesadaran spiritual pembudidaya iblis, sehingga pembudidaya iblis hanya merasakan gelombang rasa sakit yang menyengat di otaknya. Pedang naga. Melihat kultivator iblis itu untuk sementara terguncang oleh cambuk iblis, Chen Ping langsung mengeluarkan pedangnya dan menebasnya. Ayo, segera, pembudidaya iblis berubah menjadi bola api, langsung menghadap sinar pedang Chen Ping. Pedang pembunuh naga ada di tangan, memancarkan cahaya keemasan. Cahaya keemasan menyebar seketika. Chen Ping masih tahu bahwa dia akan mati ketika dia sakit. Chen Ping tidak peduli tentang keadilan dan keadilan ketika berhadapan dengan pembudidaya iblis semacam ini. Sinar cahaya pedang emas segera menuju ke arah pembudidaya iblis. Wah, apa menurutmu kamu bisa mengalahkanku dengan cambuk ajaib? Pembudidaya iblis itu meraung dengan marah, dan seluruh tubuhnya terbakar api. Chen Ping sedikit mengernyit tampaknya dengan kekuatan tingkat pertama di alam kesengsaraan. Bahkan jika dia memiliki senjata ilahi di tangannya, hampir tidak mungkin untuk membunuh biksu alam kesengsaraan tingkat ke-7. Bagaimanapun, perbedaan kekuatannya begitu besar sehingga biksu tingkat ke-7 di alam kesengsaraan ini tidak menganggapnya serius sama sekali. Bersamaan dengan ledakan tersebut, cahaya pedang yang diayunkan oleh Chen Ping bertabrakan dengan keras dengan pembudidaya iblis. Api di sekitar penggarap iblis itu seperti perisai, menghalangi semua cahaya pedang. Chen Ping memandang ke arah pembudidaya iblis, yang berubah menjadi bola api dan mulai mundur dengan pedang pembunuh naga di tangannya. Chen Ping, Bai Qian terkejut saat melihat ini, tapi dia terjerat oleh seorang kultivator iblis dan tidak bisa melarikan diri untuk menyelamatkan Chen Ping. Melihat Chen Ping akan menerima pukulan keras, tiba-tiba terdengar teriakan. Untuk sesaat, Chen Ping dan pembudidaya iblis sama-sama tercengang. Kemudian mereka berdua menoleh dan menemukan bahwa penatua hantu gunung iblis telah menghancurkan kepala pembudidaya iblis yang menghadapnya dengan satu telapak tangan. Bagaimana mungkin? Dia juga berada di alam kesengsaraan tingkat ke-7. Bagaimana dia bisa memiliki kekuatan seperti itu? Tapi baru saja mereka berkelahi, dan seseorang di sisiku ditampar kepalanya oleh iblis. Dua pembudidaya iblis yang tersisa semuanya terkejut. Mereka semua berada di alam kesengsaraan tingkat ke-7, begitu pula penatua hantu gunung iblis. Ini terlalu keterlaluan. Para pembudidaya iblis ini tidak tahu bahwa penatua hantu gunung iblis telah selamat dari awan kesusahan iblis, meskipun mereka berdua berada di alam kesengsaraan tingkat ke-7, kekuatan mereka yang sebenarnya jauh lebih kuat daripada mereka. Jika kamu berani tidak menghormati Tuan Chen, aku akan membunuhmu. Setelah membunuh penggarap iblis, hantu gunung iblis Lao langsung menuju ke penggarap iblis yang bertarung dengan Chen Ping. Pembudidaya iblis terkejut dan buru-buru melambaikan api. Hantu gunung iblis melambaikan telapak tangannya, dan apinya langsung dikalahkan. Angin kencang yang tak berujung naik dan langsung memadamkan api yang membakar pembudidaya iblis. Ya, Chen Ping mengangguk. Dia tahu kekuatan dari tetua hantu gunung iblis. Para penggarap iblis ini bukanlah tandingannya sama sekali. Tuan Chen, pergilah selamatkan orang-orang, serahkan tempat ini padaku, kata hantu gunung iblis kepada Chen Ping. Kesadarannya menghilang, dan Chen Ping dengan cepat menemukan tempat di mana Seng Busi ditahan. Kemudian dia dengan cepat menuju ke tempat di mana Seng Busi dipenjara. Dua pembudidaya iblis yang tersisa tidak bisa menggunakan tangan mereka untuk menghentikan Chen Ping. Segera, Chen Ping datang ke sebuah rumah batu, membuka larangan terhadap rumah batu tersebut, dan kemudian melepaskan Seng Busi dan Seng Jiayue. Tuan Chen, melihat Chen Ping, wajah Seng Busi penuh kegembiraan. Untungnya, dia memahami sorot mata Chen Ping sebelum pergi, dan Chen Ping dengan cepat menemukan tempat dia ditahan. Tuan Seng, silakan pergi ke halaman depan untuk membantu. Keluarga Seng dan keluarga Ye sudah bertengkar. Pergilah untuk mendapatkan lebih banyak kekuatan. Dikalahkan, Chen Ping tahu bahwa keluarga Seng jauh lebih lemah daripada keluarga Ye. Jika mereka terus bertarung dalam waktu yang lama, mereka pasti akan kalah. Kamu bisa bertarung dan mundur pada saat yang sama. Jangan terus terlibat dengan keluarga Ye. Chen Ping berkata pada Seng Busi. Ketika Seng Busi mendengar bahwa seluruh keluarga Seng berani menyerang keluarga Ye demi menyelamatkan diri, dia langsung tergerak. Oke, saya akan segera ke sana, Seng Busi mengangguk, lalu bertanya kepada Chen Ping, Tuan Chen. Seng, kamu mau kemana? Chen Ping melirik ke arah kolam suci,
menyeringai dan berkata, "Saya ingin pergi ke kolam suci keluarga Ye." "Tuan Chen, Ye Liancheng pasti akan menjaga kolam suci. Jika Anda pergi sendiri, saya khawatir." Meskipun Seng Busi tahu bahwa Chen Ping bisa melompati dan bertarung, tapi Ye Liancheng memiliki kekuatan alam kesengsaraan tingkat 9, dan bahkan jika Chen Ping bisa bertarung melampaui level tersebut, dia tidak bisa menjadi lawan dari biksu tingkat 9 dari alam kesengsaraan. "Jangan khawatir, aku terukur." Chen Ping tersenyum ringan dan berkata. Melihat Chen Ping sangat percaya diri, Seng Busi tidak berkata apa-apa lagi. "Hati-hati, Tuan Chen. Kebaikan ini tidak akan terlupakan bagi keluarga Seng kita." Seng Busi berkata dengan penuh rasa terima kasih. "Tuan Seng, sama-sama. Jangan lupa untuk meninggalkan keluarga Ye secepatnya. Jika pertengkaran berlanjut dalam waktu yang lama, kamu mungkin tidak bisa pergi." Chen Ping memperingatkan Seng Busi lagi. Seng Busi mengangguk, lalu berlari menuju halaman depan bersama Seng Jiayue. Chen Ping, tanpa ragu-ragu, menuju kolam suci keluarga Ye. Saat ini, Ye Liancheng berada di tepi kolam suci, menunggu dengan tenang. Di sekitar kolam suci, perisai cahaya transparan samar berkedip terus-menerus. Ini juga merupakan lingkaran sihir sederhana yang dibuat oleh Ye Liancheng untuk mencegah siapapun memasuki kolam suci secara tidak sengaja. Formasi ini dapat menghalangi semua nafas dan suara di luar. Ye Liancheng melakukan ini karena dia takut seseorang akan mengganggu putranya. Dan di sisi lain dari kolam suci, beberapa anggota keluarga Ye terus-menerus melemparkan berbagai harta langka ke dalam kolam suci. Ye Liancheng ingin membuat air di kolam suci lebih penuh aura. Dengan tambahan berbagai harta karun langka dan berbagai tumbuhan abadi, air di kolam suci menjadi semakin jernih, dan seluruh permukaan air seperti cermin. "Fenger, ayah menaruh semua harapannya padamu, kamu tidak boleh mengecewakanku." Ye Liancheng menatap ke kolam suci. Tiba-tiba, terjadi ledakan, dan perisai di sekitar kolam suci menghilang dalam sekejap. "WHO!" Ye Liancheng mengerutkan kening dan wajahnya menjadi sangat jelek. Ye Liancheng tidak mengenal Chen Ping, tapi dia sangat marah saat melihat Chen Ping menghancurkan perisainya. Tanda seru, dan ada sedikit keraguan, lagi pula, ini jauh di halaman belakang keluarga Ye, bagaimana orang asing seperti Chen Ping bisa masuk. Tepat ketika Ye Liancheng bingung, suara perkelahian di halaman depan juga terdengar. Ada perisai yang menghalanginya sekarang, dan Ye Liancheng tidak tahu apa yang terjadi. Tapi sekarang setelah perisainya hilang, suara perkelahian terus berdatangan, yang membuat Ye Liancheng membeku dan melihat ke arah suara itu dengan tidak percaya. Chen Ping memanfaatkan kebingungan Ye Liancheng dan tiba-tiba memukul telapak tangannya. Langit dan bumi langsung meredup, dan guntur serta kilat melintas di awan. Telapak tangan guntur. Saat Chen Ping menghadapi Ye Liancheng, dia memiliki gerakan unik. Chen Ping, yang telah memahami asal mula guntur dan kilat, dengan serangan telapak tangan ini, seluruh area kolam suci berada dalam jangkauan telapak tangan guntur. Baut petir yang tak terhitung jumlahnya jatuh dari udara. Mata Ye Liancheng menyipit, dan nafas keluar dari seluruh tubuhnya, dan kemudian nafas ini langsung menutupi seluruh kolam suci. Sekarang Ye Feng berada di saat kritis, dia tidak bisa membiarkan siapapun mengganggunya. Bagaimana jika sesuatu yang tidak terduga terjadi saat petir menyambar kolam suci? Pikiran pertama Ye Liancheng adalah melindungi kolam suci. Di sisi lain dari kolam suci, anggota keluarga Ye yang telah melemparkan berbagai harta langka ke dalam kolam suci semuanya disambar petir, dan masing-masing berteriak dan jatuh ke arah kolam suci. Cahaya. Ketika Ye Liancheng melihat ini, telapak tangannya bergetar sedikit, dan aura yang menutupi kolam suci langsung bersinar. Mayat anggota keluarga Ye yang jatuh ke kolam suci langsung terguncang menjadi kabut darah, dan kemudian tertiup angin. Tidak setetes darah pun tersisa di kolam suci. Setelah Chen Ping menembakkan Thunder Palm, dia terjun ke kolam suci tanpa ragu-ragu. "Nak, kamu sedang mencari kematian." Melihat Chen Ping hendak melompat ke kolam suci, Ye Liancheng panik. Saya melihat Ye Liancheng menembakkan ribuan sinar cahaya dengan satu telapak tangan, menutupi langit dan matahari. Seperti yang diharapkan dari biksu tingkat 9 di alam kesengsaraan, kekuatan yang dilepaskan oleh telapak tangan biasa ini bukanlah sesuatu yang bisa disaingi oleh Chen Ping. Terlebih lagi, masih ada aura yang menutupi kolam suci.
Chen Ping takut dia tidak akan bisa melompat ke kolam suci dan menjadi kabut darah seperti yang dimiliki keluarga Ye. Oke, Chen Ping tahu bahwa untuk menembus aura Ye Liancheng, dia harus menggunakan mantra waktu jam. Demi putranya, Ye Liancheng tidak akan melepaskan keluarga Ye. Cahaya keemasan keluar dari tubuh Chen Ping, dan tubuhnya ditutupi dengan tubuh emas yang tidak bisa dihancurkan. Kemudian Chen Ping mengeluarkan jamnya. Satu demi satu kekuatan spiritual terus dimasukkan ke dalam jam. Mulai cepat, mulai cepat. Melihat Chen Ping hendak mengenai aura Ye Liancheng, jam tidak menunjukkan reaksi. Hal ini membuat Chen Ping cemas. Di atas kepala Chen Ping, ribuan sinar cahaya memancar. Tepat ketika Chen Ping sangat cemas, tiba-tiba terdengar auman monster. Jam di tangan Chen Ping berkedip, dan jarum jamnya benar-benar bergerak. Chen Ping terkejut saat mengetahui aliran di sekitarnya tiba-tiba menjadi sangat lambat. Cahaya yang semula secepat kilat kini seperti kembang api, jatuh sedikit demi sedikit. Aura yang menutupi kolam suci juga berubah menjadi riak di mata Chen Ping, mengalir perlahan. Chen Ping melihat sekeliling, semuanya tampak hening, dan aliran waktu hampir berhenti. Chen Ping tersenyum, mengetahui bahwa dia telah berhasil. Pada saat ini, mata Ye Liancheng terbuka lebar, seolah-olah dia melihat hantu. Di mata Ye Liancheng, ruang aneh tiba-tiba muncul di sekitar tubuh Chen Ping, dan ribuan sinar cahayanya menjadi sangat lambat saat memasuki ruang aneh ini, seolah-olah telah berhenti. Ye Liancheng bahkan tidak tahu bahwa Chen Ping menggunakan senjata waktu. Karena area yang terkena senjata ajaib waktu tidak luas, hanya berjarak beberapa meter dari Chen Ping. Laju aliran terpengaruh. Tubuh Chen Ping perlahan jatuh, dengan mudah melewati aura Ye Liancheng yang menutupi kolam suci. Tanda seru. Seluruh orang jatuh ke dalam kolam suci. Setelah Chen Ping memasuki kolam suci, aliran waktu langsung kembali normal. Chen Ping merasakan aura aneh di kolam suci dan mengangkat sudut mulutnya. Binatang langit pemakan kecil, terima kasih banyak. Chen Ping tahu bahwa jika bukan karena binatang yang menelan langit, dia mungkin tidak bisa membuka jam. Setelah Chen Ping memasuki kolam suci, dia segera berenang. Ketika Ye Liancheng melihat Chen Ping melompat ke kolam suci, dia langsung meraung dengan marah. Sialan, aku akan memotongmu menjadi beberapa bagian. Ye Liancheng mengutuk, melihat ke kolam suci, ragu-ragu sejenak, dan melompat ke dalam dirinya sendiri. Ye Liancheng tahu bahwa semakin banyak orang yang memasuki kolam suci ini, semakin tidak bermanfaat bagi semua orang. Tapi sekarang dia tidak punya pilihan selain mengejar Chen Ping. Jika putranya diganggu dan garis keturunannya tidak diubah, maka keluarga Ye tidak akan memiliki penerus. Tanda seru. Pada saat ini, Chen Ping berenang mati-matian ke hilir, berharap menemukan kesadaran spiritualnya, tetapi menemukan bahwa kesadaran spiritual tidak dapat dipancarkan sama sekali di sini. Terlebih lagi, air di kolam ini sangat dingin sehingga Chen Ping merasa seperti jatuh ke dalam gua es. Tubuhnya seperti membeku. Chen Ping sangat bingung. Ada suasana dingin di kolam, mengapa kolam tidak membeku? Chen Ping menyalakan bola api di dantiannya. Hal ini membuat saya merasa jauh lebih nyaman, walaupun tidak lagi merasakan hawa dingin yang menggigit, namun jernihnya air tidak terlihat terlalu jauh, seolah-olah airnya selalu tampak berkabut. Meski Anda tidak bisa melihatnya, suaranya bisa menyebar jauh di sini. Chen Ping mendengar suara letupan, itu pasti Ye Liancheng yang melompat. Chen Ping buru-buru menghentikan dirinya untuk tidak mengeluarkan suara apapun, lalu menuju ke dasar kolam.